Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki tanggal 24 Mei ya guys, pukul 18:59. Gua mau cerita aja, cerita hal yang santai dan gak lama. Jadi, waktu gua membuat 10 saham dengan dividen terbaik, ada yang menanyakan, "Bang, kalau misalkan DCA atau dollar cost averaging atau DCA itu gimana?" Nah, jadi lu perlu tahu nih guys, terutama buat yang pemula ya, adalah salah satu investasi dengan cara menyimpan sejumlah dana dalam satu instrumen investasi yang sama secara rutin. Nah, menjawab pertanyaan tersebut, gua punya sedikit cerita guys. Nanti lu bisa ngambil sesuatu dari cerita ini, silahkan ya guys ya. Jadi gua ada kenalan gua ini ya dia memberitahu gua lah bahwa sudah 5 tahun terakhir ya koleksi satu saham ya secara DCA nih, secara dollar cost averaging. Ya dia setiap gajian gitu ya, dia cerita gajian tabung, gajian tabung, gajian tabung gitu loh. Nah, kalau gua kasih tahu sahamnya, paling lu akan bertanya-tanya dan mungkin tidak percaya guys. Dia cerita bahwa koleksi Cepin guys, Caron Pokpan. Di sini udah gua info bahwa secara dividen dia nggak menarik. Secara capital gain juga tidak menarik. Itu gue sampaikan langsung ke orangnya. Cuman yang gue dapat dari dia ya, poin plusnya adalah, ya kan gini, kita lihat bahwa secara dividen dan secara capital gain, Cepin ini nggak menarik. Artinya gini, bukan berarti Cepin jelek ya. Cuman ada banyak saham yang lebih menarik dari Cepin yang dalam 5 tahun terakhir sudah naik kemana-mana. Kalau Cepin kan dalam 5 tahun terakhir nggak naik kemana-mana. Kemudian dari sisi dividen ya guys nih, dari sisi dividen juga nggak menarik guys. Dividennya Cepin lu lihat aja sendiri, dia paling cuman berapa persen, 1%, 2%. Cuman kalau kita lihat laporan keuangannya, Cepin itu memang salah satu perusahaan yang setiap tahun pendapatannya terus bertumbuh. Tadinya 42 triliun, per tanggal 31 Maret itu udah 15 triliun satu kuartal. Berarti kalau misalkan disetahunkan kan bisa 60 triliunan. Nah, cuman berhubung gua kasih tahu gini nggak menarik, cuman yang gua lihat dari dia adalah dia memang pekerja, guys. Pekerja. Pekerja dia tidak peduli dengan yang namanya kenaikan suku bunga, inflasi, ada potensi perang, kemudian ada kenaikan bahan baku, kenaikan harga komoditas dan sebagainya. Dia nggak peduli atau lebih tepatnya mungkin tidak ngerti. Kalau misalkan gua kasih tahu soal book value itu apa, price to earning ratio (IPS) itu apa, dia juga nggak terlalu tertarik gitu loh. Jadi dia murni pekerja ya. Dan dia melakukan ini udah di atas 500 juta nih guys. Hanya dicepin. Pekerja tidak peduli. Jadi gini, ketika kita masuk ke pasar modal ya, kalau kita baca media-media guys, itu ada banyak berita-berita yang mengkhawatirkan, yang membuat psikologis kita bisa terganggu, yang bisa bikin kita stres. Nah, dia yang gue lihat dari dia adalah dia tenang, kalem, santai. Jadi dia sama sekali nggak tahu tuh guys, kemarin ada berita kenaikan harga komoditas. Iya tahu mungkin ya, cuman dia tidak memanfaatkan hal tersebut. Nah, maka dari itu guys, yang mau gua kasih tahu adalah ketika lu memiliki saham yang lebih menarik daripada Cepin, kan banyak nih guys. Saham yang lebih menarik daripada Cepin. Saham yang lebih menarik daripada Cepin apa? Ya contohnya saham yang bisa memberikan dividen yield di atas 6%, di atas 10%. Banyak guys. Kemudian yang dia udah naik capital gainnya udah naik 30%, 20%. Lu jangan panikan. Jangan stres. Ya itu tadi, lu kalau misalkan kenalan gua aja berani megang Cepin sampai 500 juta cuman satu gitu ya. Apalagi lu yang lebih menarik dari Cepin. Kemarin gua lihat guys, ada yang megang BBRI sama Astra guys. Dan dia sudah turun 10%-an, 15%-an. Terus habis itu dia nanya gitu kan di sosmed,
turun 15% nih, turun 10% gimana nih gitu. Apa gua harus cut loss gitu ya. Kalau lu megang saham gorengan sih mungkin lu harus cut loss guys. Cuman kalau megang dua ini gua gimana harus ngejelasinnya ya. Makanya gue buat video ini gitu. Lu jangan panikan, jangan gampang-gampang cut loss di pasar modal karena memang di pasar modal itu yang menang adalah orang yang sabar gitu. Ya itu cerita aja sih guys. Cerita dari gua aja, mudah-mudahan lu bisa ngambil sesuatu yang penting dari video ini. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.